Oke, halo semua di sini Mister akan menjelaskan ya pembahasan soal latihan yang sudah kalian kerjakan selama dua pertemuan terakhir ya. Pastikan kamu memahami penjelasan yang Mister sampaikan begitu karena setelah kamu melihat video ini nanti ya minggu depan kita akan sumatif gitu. Oke, Mister mulai dari pembahasan ya tentang menentukan molalitas ya. Kalian seperti ini rumusnya, kalian bisa lihat rumus yang dipakai di sini menentukan molalitas dan soalnya seperti ini. Mister akan jelaskan dari awal dulu ya. Yang pertama, kalian bisa baca soalnya sendiri di sini ya. Sebanyak 30 gram urea ya, urea dengan massa molekul relatif 60 ya. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. Ya, air ini dihitung sebagai pelarut ya. Kemudian pertanyaannya itu adalah menghitung jumlah molalitas larutan, ya larutan urea gitu. Nah, ini gampang sekali ya. Ini tinggal memasukkan di rumus ya. Biasanya kalau menjawab pertanyaan kimia agar kalian bisa memahami langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya, kalian harus mulai dari menentukan diketahui ya, apa yang diketahui dari soal. Kemudian apa yang ditanya. Nah, dari soal ini ya, kalian bisa menentukan apa yang diketahui mulai dari massa ya. Massa larutan. Ya, ini larutan sebanyak 30 gram. Kemudian massa pelarut ya. Massa pelarut di sini adalah air ya. Itu sebanyak 100 gram. Kemudian ditanya molalitas. Ya, ini merumus molalitas ya. Rumus molalitas itu kalau yang diketahui pelarutnya satuannya adalah kilogram, maka rumus yang dipakai yang ini ya, jumlah mol pelarut dibagi dengan jumlah kilogram pelarut. Ini bukan jumlah mol pelarut ya, tapi terlarut. Mohon maaf. Ini terlarut. Oke. Tapi kalau misalnya yang diketahui gram ya, jumlah pelarut yang diketahui adalah gram yang seperti di soal ini yang diketahui gram, maka rumus yang kita pakai sama dengan molalitas sama dengan M per MR kali 1000 per P. Ya, ini P ini massa pelarut ya dalam satuan gram. Nah, kalian tinggal memasukkan ya. Masukkan di sini ya. Massa zat terlarut ada 30, kemudian per MR itu ya massa molekul relatif dari urea 60, udah diketahui di soal, dikali dengan 1000 ya, 1000 ini karena konversi ke gram ya, 1000 per 100 gram pelarut ya, hasilnya itu adalah 5 mol. Jadi ini gampang sekali ya bagaimana cara menentukan molalitas suatu larutan. Jadi dari soal ini kalian tinggal melihat kapan kita menggunakan rumus yang pertama ini ya, dan kapan kita menggunakan rumus yang kedua ini. Begitu. Oke, Mister lanjutkan. Untuk pertanyaan yang kedua ya, ini masih membahas tentang molalitas. Ya, masih sama. Ya, masih sama di sini. Ini cuman apa namanya soal yang divariasikan. Begitu. Ya, di soal sama seperti yang Mister lakukan di awal tadi, ya lakukan pertama kali tentukan apa yang diketahui dari soal. Ya, nanti juga pada saat sumatif harus melakukan demikian ya. Tentukan diketahuinya apa dulu, ya biar alur berpikir kamu mengenai soal ini kamu bisa mengetahui gitu ya. Kamu bisa eh, secara teratur kami bisa mencari hasilnya begitu. Makanya diketahui dan ditanya itu sangat penting begitu. Ya, dari soal ini ya kalian bisa baca molalitas suatu larutan 20% berat C2H5OH ini eh, rumus struktur dari urea ya C2H5OH begitu. Dengan MR dengan MR mohon maaf ini bukan urea ya, tapi ini etanol, mohon maaf sekali, ini etanol ya. C2H5 ini C2H5OH, ini bukan urea tapi etanol. Nah, ini rumus kimia dari etanol dengan MR 46 gitu. Nah, pengerjaannya seperti ini
Ya, kalian bisa lihat di sini. Diketahui suatu larutan 20% berat. Artinya 20% ini dari 100 gram. Ya, biasanya itu nggak diketahui ya. Ya, misalnya dalam satu larutan itu ada larutan nih. Ya, ada larutan sebanyak 100 gram. Ternyata di dalam larutan 100 gram ini, terdapat 20% larutan etanol. Ya, 20% itu artinya dari 100 gram, ya, massa etanol itu sendiri ada 20 gram. Nah, ini disebut dengan zat terlarut, ya. Terlarut. Jadi massa zat pelarutnya sendiri, ya, massa zat pelarutnya sendiri adalah 80 gram. Nah, ini massa air. 80 gram. Oke. Nah, ini bisa sudah tuliskan di sini ya. Begitu. Maka untuk menentukan molar ini ya sama seperti yang persoal pertama tadi, ya, tinggal masukkan di rumus, ya. Molar sama dengan massa zat terlarut, ya. Di sini dalam hal ini adalah etanol per mR dari etanol itu sendiri dikali 1000 per jumlah massa dari zat pelarut. Kalian bisa lihat di sini 20 ini massa 20 ini massa etanol per 46. 46 ini adalah mR dari etanol, ya, dikali 1000 per 80. Nah, 80 ini dari mana, Mister? Oh, ini dari hasil pengurangan dari 100 gram dikurang 20 gram. Karena hasil pengurangan itu akan menentukan jumlah dari zat pelarut. Ya, pelarut dalam hal ini adalah air. Gitu. Maka kalian tinggal kalikan dan konversi, maka hasilnya mendapatkan 5,43 molar. Oke. Mister sudah periksa beberapa orang, ya, ada yang benar sejauh ini, ya, banyak sekali yang benar. Kalian sejauh ini sudah mengerjakannya dengan baik begitu. Oke, Mister lanjutkan. Untuk soal yang ketiga, ya, ini masih tentang latihan soal, ya, pembahasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan, ya. Ini Mister lakukan karena biar jadi bahan pembelajaran kalian lagi dan bisa kalian ulang-ulang dari sebelum kalian mengikuti sumatif begitu. Nah, ini sudah masuk ke soal yang baru, yaitu menentukan fraksi mol. Kalau yang tadi menentukan molalitas. Nah, sekarang ini menentukan fraksi mol. Nah, kalian bertanya, pengertian fraksi mol itu adalah perbandingan antara jumlah zat, ya, jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol keseluruhan. Ya. Jadi, misalkan nih, ada namanya larutan gula. Ya, larutan gula. Ya, bisa jelaskan kembali ya, larutan gula. Maka kita mau menentukan fraksi mol dari gula, kan? Di sini berarti kalau dibilang larutan gula, berarti ada gula sendiri, ya. Gula ini artinya gula murni tanpa campuran ditambah dengan pelarut. Pelarut berarti air begitu. Ya, kalian kalau lihat larutan gula itu, kayak kalian kalau membuat larutan gula ya pasti ada gula dan air begitu. Nah, di sini fraksi mol ini artinya kita mau mencari perbandingan mol dari antara gula dan air begitu. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara misalkan kita mau mencari fraksi mol dari gula, berarti XA sama dengan jumlah mol gula, ya, ini pengandaian, ya. Jumlah mol gula ditambah dengan jumlah mol bukan. Ini karena perbandingan, ya. Mohon maaf, saya bisa hapuskan dulu. Oke, berarti cara mencari fraksi mol dari gula sendiri berarti jumlah mol gula dibagi dengan jumlah mol total. Ya, jumlah mol total ini berarti jumlah mol gula ditambah dengan jumlah mol air. Begitu. Nah, kalian tinggal cari satu-satu nih. Kalau misalnya mencari mol gula berarti kalian pertama-tama, ya, kalian cari dulu bagaimana cara mencari jumlah mol. Ya, rumus dari jumlah mol apa? Ya, rumus dari jumlah mol itu sama dengan N sama dengan, ya, N sama dengan gram per mR. mR atau AR. mR ini dipakai kalau dia itu bentuknya senyawa. Ya, kalian pasti tahu lah senyawa itu kayak gimana, dan AR, ya, mR atau AR. Ya, AR ini dipakai kalau bentuknya itu unsur, ya, atau atom. Begitu. Nah, kalian dari soal ini kalian bisa lihat, ya, ini pengerjaannya. Ya, tentukan fraksi mol etanol mR
MR-nya massa atau relatif. Kenapa ini pakai MR bukan AR? Karena ini bentuknya senyawa. Begitu. Dalam larutan etanol 46% massa. Artinya 46% massa ini, etanol itu sendiri massanya itu adalah 46 gram, 46 gram. Begitu. Sedangkan massa dari air itu sendiri ya, berarti 100 dikurang 46. Ya, makanya massa pelarut di sini, massa air sama dengan 54. Begitu. Oke. Nah, berarti kalian bisa lihat di sini fraksi mol etanol 46% massa. Maka XA sama dengan fraksi mol terlarut sama dengan ya, kalian bisa lihat sini ya, fraksi mol terlarut dalam hal ini terlarut ya, bukan pelarut. Terlarut itu yang jumlahnya sedikit. Nah, berarti tadi massanya itu 46 gram ya, makanya disebut terlarut. Sedangkan jumlah mol larutan air itu adalah kalian ini tinggal mencari mencari jumlah mol larutan air. Yang kalian lakukan ya, tentukan dulu apa yang menjadi Na-nya. Kemudian apa yang menjadi Nb-nya. Ya, Na ini jumlah mol terlarut, Nb itu jumlah mol larutan. Ya. Gitu. Maka Nb ini jumlah mol pelarut ya. Jumlah mol pelarut berarti 54/18. Ya, ini air ya. Ini air. Gitu. Ya, ini air, ya 54/18 hasilnya 3 mol. Ya, kemudian cari Na. Nah, ini Na ya, jumlah mol zat terlarut. Nah, berapa? 46 per MR-nya tadi berapa? Dari soal ada 46. Berarti 46/46 sama dengan 1 mol. Nah, kalau sudah dapat jumlah mol zat terlarut, etanol di sini, dan jumlah mol zat pelarut, ya, air, ya, kalian di sini 1 ditambah 3, maka kalian tinggal jumlahkan, berarti N total sama dengan 4 mol. Begitu. Maka fraksi mol sama dengan Na per jumlah mol total. Berarti tinggal 1. Na ini dari mana? Ya, ini Na kan jumlah mol dari etanol. Berarti Na per N total 1/4 sama dengan 0,25. Jadi fraksi molnya sama dengan 0,25. Kalau ditanya berapa fraksi mol dari air, ya kalian tinggal, kan kalian sudah tahu ya, Mister sudah jelaskan sebelumnya, dan kalian sudah melihat dari video-video yang Mister kirim bahwa penjumlahan antara fraksi mol zat terlarut dengan pelarut, ya hasilnya adalah 1. Berarti fraksi, jadi Mister jelaskan sini ya, fraksi mol zat terlarut XA ditambah, sebentar, Mister hapus dulu, XA ditambah XB, ya, XB itu fraksi mol pelarut ya, XB sama dengan 1. Nah, ini tetap dihafal ya, tetap diingat. Begitu, ya, ini konsepnya. Berarti XA ini 0,25 di sini, ya, 0,25. Maka untuk mencari XB, ya, jumlah mol zat jumlah fraksi mol dari zat pelarut berarti 1 dikurang 0,25. Berarti hasilnya XB sama dengan 0,75 ya. Oke, ini tetap ingat ya. Penjumlahan antara fraksi mol zat pelarut ditambah dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Gitu. Ya. Mister pasti yakin kalian bisa mengetahui ini ya. Begitu. Karena Mister juga melihat dari beberapa kalian yang sudah mengerjakan ya, rata-rata sudah bisa gitu. Oke. 2 soal terakhir. Nah, di soal nomor 4 ini ya, tentukan apa yang diketahui ya. Apa yang diketahui, setelah itu baru kamu melakukan perhitungan. Nah, dari soal ini ya kamu baca dulu soalnya, tentukan apa yang diketahui, informasi apa yang diketahui dari soal ya. Di sini ditentukan P derajat murni ya. P derajat murni itu artinya tekanan uap jenuh air 23,76 mm raksa. Kemudian dari soal ini sudah jelas apa yang dicari ya, delta P. Ya, delta P itu artinya tentukan penurunan tekanan uap.
ya ada yang namanya selisih di sini ya. Tentukan selisih dari selisih dari tekanan uap murni gitu ya. Jadi delta P ini ya, ini sudah jelas apa yang dicari dan rumusnya juga sudah jelas. Nah, di sini kemarin Mister ada banyak mendapatkan pertanyaan dari kalian. Mister, yang dipakai itu X terlarut kah atau X pelarut? Nah, sudah jelas ya, sekali lagi Mister jelaskan di sini, yang dipakai itu adalah kalau misalnya mencari penurunan tekanan uap, delta P, maka rumus yang dicari adalah fraksi mol zat terlarut, ya, bukan pelarut, ya, dikalikan dengan tekanan uap murni. Nah, kamu baru lakukan perhitungannya satu persatu di sini. Ya, cari dulu yang namanya fraksi mol zat terlarut ya, di sini. Ya, ini cara yang pertama yang kamu lakukan. Ya, saya juga mau nanti pada saat kamu mengerjakan sumatif kerjakan satu-satu, begitu. Ya, biar alur berpikir kamu itu jelas, ya, tidak kemana-mana begitu. Nah, di sini kamu cari dulu apa sih yang dicari pertama? Carilah X terlarut atau fraksi mol zat terlarut. Ya, rumusnya sudah tahu, ya. Dan cara mencari jumlah fraksi mol kamu sudah tahu ya. Tadi kita bahas di soal nomor 3. Nah, kamu cari satu-satu, kasihlah pengandaian di sini ya. Na itu misalkan di sini pakai, misalkan Mister di sini pakai pengandaian Na itu jumlah mol glukosa. Kemudian Nb jumlah mol air atau pelarut. Nah, setelah dapat Na dan Nb, baru Mister cari di sini ya. Kalian bisa lihat, Mister cari fraksi mol dari Xa. Xa tadi itu Mister pakai A itu artinya glukosa ya, kasih pengandaiannya. Begitu. Nah, dapat fraksi mol sebesar 0,09 ya, 0,009 gitu. Nah, setelah dapat ini ya, tinggal masukkan di rumus ya. X terlarut dikali P tekanan uap murni. Begitu. Berapa? 23,76. Baru kamu kalikan di sini. Lah, dapatlah hasilnya 0,23 mm raksa. Nah, ini juga salah satu yang penting nanti ya. Pada saat kamu mengerjakan sumatif, ya, hasil akhirnya harus ada satuannya. Ya, ini juga penting karena nanti pada saat ujian-ujian ke depan, ya, satuan ini sangat menentukan, begitu, sangat menentukan apa yang kamu cari. Ya, dari hasil ini kalian dapat delta P sebesar 0,23 mm raksa. Jadi penurunan tekanan uapnya itu sebesar 0,23 mm raksa. Nah, dari kalian, dari hasil koreksi yang Mister lakukan, ya ada beberapa kalian yang hasil akhirnya itu 0,24 atau juga ada yang menuliskan 0,25. Nah, Mister masih maklumi karena itu masih masalah perhitungan, ya, karena mungkin sebelumnya konversi kalian ada yang konversinya berbeda dengan Mister. Jadi Mister masih maklumi hasil yang 0,24 ataupun 0,25 gitu. Nah, begitu juga untuk soal nomor 5. Ya, di soal nomor 5 ini ya yang ditanya itu bukan penurunan tekanan uap, tapi yang dicari itu adalah tentukan tekanan uap. Ya, bukan penurunan tekanan uap, bukan delta P. Ya. Bukan delta P yang dicari di nomor 5 ini. Tapi yang dicari itu adalah P. Ya, tekanan uap air pada larutan yang mengandung. Nah, ini larutan yang mengandung 25% massa urea, artinya larutan urea itu yang kamu cari, tekanan uap larutan urea. Nah, ini pakai rumus Rolle. Ya, rumus Rolle apa? X pelarut, bukan terlarut ya. X pelarut dikali tekanan uap murni. Ya, di sini kalau di soal nomor 4 tadi yang dicari itu adalah X terlarutnya. Ya, tapi yang dicari di sini adalah X pelarut. Berarti kalau dibilang pelarut yang lebih banyak. Nah, pengerjaannya juga hampir sama. Tetap lakukan apa yang diketahui ya, dari soal. Kemudian tentukan satu-satu. Ya. Tentukan satu-satu bagaimana mencari jumlah molnya. Kemudian bagaimana mencari fraksi mol. Setelah dapat fraksi mol, baru kamu masukkan di rumus. Ya, di rumusnya apa? X pelarut dikali dengan tekanan uap murni. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, Mister cari satu-satu. Ya, setelah dapat masing-masing ya, setelah dapat
jumlah mol masing-masing, baru Mister tambahkan ya di langkah ketiga ini Mister tambahkan jumlah molnya, baru Mister bandingkan ya. Dapatlah fraksi mol dari XA. XA di sini Mister pakai ya. XA ini artinya jumlah mol pelarut. Kalau di soal sebelumnya Mister pakai terlarut. Ya terserah kalian ya. Di soal itu boleh kalian kasih pengandaian itu berbeda-beda, tapi harus kasih keterangan. Kalau nggak kasih keterangan nanti Mister bingung yang periksanya begitu. Dan kamu juga pada saat mengerjakannya pasti bingung begitu. Nah, setelah dapat ini barulah masukin di soal. Gitu. Nah, apa yang penting dari yang Mister sampaikan melalui pembahasan soal ini ya? Dari 5 pembahasan soal yang Mister sampaikan ya, pahami konteksnya dulu, pahami konsepnya, mulai dari menentukan molalitas, menentukan molaritas, menentukan fraksi mol, dan yang ini sifat koligatif larutan yang pertama ini kamu harus tahu 3 konsep sebelum yang tadi ya, menentukan molalitas, menentukan fraksi mol, dan juga menentukan molaritas begitu, dan menentukan jumlah mol ya. Pasti apa ya, jangan sampai menentukan jumlah mol sendiri kamu nggak tahu ya di sini. Jadi Mister tekankan ya, sangat tekankan hafalah rumus-rumus dasar dari kimia ya. Yang pertama, yang dari soal ini kamu harus tahu rumus molalitas. Kemudian rumus yang kedua, rumus fraksi mol begitu. Dan yang paling dasar yang harusnya sudah kalian tahu dari kelas 10 ya, menentukan jumlah mol. Ya, apa sekali lagi, apa rumus menentukan jumlah mol? N sama dengan, ya ada yang kemarin lo nanya ini ya, N sama dengan gram per mr, mr atau AR. Ya, jangan sampai udah kelas 12 tapi nggak tahu cara menentukan jumlah mol. Karena ini udah satuan dasar ya, satuan dasar di kimia. Begitu. Kapan kita pakai mr, kapan kita pakai AR? Mr ini artinya molekul relatif. AR ini atom relatif. AMR, molekul itu artinya lebih dari satu unsur. Misalkan H2O, nah itu molekul. AR, kapan kita pakai AR? AR itu satu unsur saja, misalkan O saja, oksigen misalkan, ataupun nitrogen saja, kita pakai AR. Gitu. Nah, jadi 5 soal ini yang kita bahas ini, silakan perhatikan dengan baik pembahasan yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, boleh kalian tanyakan ke Mister melalui Google Classroom ataupun melalui chat ya, silakan. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.